Assalamualaikum. Bang, bikin tutor cara tahu harga saham masuk MSCI gitu gimana ngitungnya? Nah, kita hitung bersama ya. Jadi ini video saya buat di Senin 19 Januari 2026. Anda lihatnya tanggal berapa saya nggak tahu, tapi prinsipnya kita pakai harga di hari Senin ya. 19 Januari 2026. Sebelum hitung, Anda mesti cari informasi terkait dengan MSCI bisa di websitenya, bisa cari di Google. Nah, cari data ini, Global Investable Market Indexes Methodology. Ini diupdate bulan 11 2025. Bentuk datanya seperti ini. Nah, begini bentuk datanya. Ini ada November 2025 updatean terakhir. MSCI Global Investable Market Indexes Methodology. Nah, dari sini cari di halaman, ya Anda baca-baca nggak apa-apa, tapi intinya ada di halaman 84. Di sini Indonesia itu masuk emerging market. Jadi Indonesia kalau di halaman 73 ini masuk di emerging market ya, eligible market atau emerging market. Ada nama Indonesia di sini. Ya, kemudian nama stock exchange-nya itu adalah Indonesia Stock Exchange. Nah, segmennya adalah ada Acceleration, Development, Main Board, New Economy Board. Nah, ini saya nggak tahu detail-detailnya apa yang ada di dalam sini. Intinya Indonesia masuk gitu ya. Kemudian kriterianya apa saja? Di sini kriterianya. Kalau kita masuk emerging, maka ketika bicara sustainability ini tidak ada requirement khusus. Kemudian kalau bicara size dan liquidity di sini ada entry requirement. Entry requirement full market cap-nya itu harus 3.577 juta dolar atau 3,5 miliar dolar. Kemudian float marketnya itu harus 1.788 juta dolar atau 1,788 miliar dolar. Terus security liquidity-nya ini adalah 15% ATVR. Free float-nya itu 15%, tapi dihitungnya itu pakai ATVR atau annual trade volume ratio. Jadi dalam 1 tahun ya. Nah, ada catatan di halaman 30. Jika foreign inclusion factor di bawah 15%, free float harus di-adjust lagi at least 1,8 kali. Jadi dikalikan 1,8-nya. Nah, ini saya nggak hitung seperti ini, nggak detail hitung seperti ini, karena saya anggap semuanya adalah masuk di 15% ini. Nah, apa itu ATVR atau ATVR? Ini di page 18. Dia bilang adalah Annual Trade Value Ratio. Jadi dia minimum liquidity requirement-nya itu dihitung 12 month and 3 month. 3 month frequency of trading. Nah, di sini dijelaskan, ini agak rumit sebenarnya. Saya sendiri nggak ngitung ini atau tidak mempertimbangkan ini, karena di sini ngomong jika 12 bulan data tidak available, bla 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 bla. Jika 3 bulan data tidak available, bla 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 bla. A minimum liquidity level of 20% ATVR di 3 bulan itu atau 90% of 3 month frequency of trading over last 4 consecutive quarters as well as 20% of 12 month ATVR required including bla 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 bla. This is rule refer to minimum liquidity. Nah, ini ada minimum requirement liquidity-nya dia dengan hitungan seperti ini ya. 12%, 20% dari annual trade volume. Makanya yang diomongin adalah volume value, trading value-nya saja, bukan EPS-nya berapa, bukan PBV-nya berapa, PER-nya berapa, nggak seperti itu. Jadi dia pokoknya transaksi saja. Makanya saham-saham Konglo itu ada yang ngejarnya ke arah sana. PER-nya 400, 300, mereka nggak terlalu peduli. Nah, buktinya di mana? Di sini ya. Di MSCI Index USD ini siapa saja yang masuk? Salah satunya adalah AMNN, DSSA, Brand, Barito Pacific, yaitu BRPT. Nah, yang lain-lain kayak Telkom, Mandiri ini kan ya biasa masuk di sana. Astra Internasional gitu. Contoh misalnya Brand ya. Dia dapat 4,6 USD billion market cap, float adjusted market cap dengan indeks 3,92%. Ini kalau dilihat PE rasionya, dilihat
PBV-nya nggak bakalan masuk, tapi tetap aja masuk ke indeksnya MSCI. Kenapa? Karena hitungannya mereka hanya market cap, floating market cap-nya, sama ATVR-nya tadi. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini saya contohin di 3 saham ya. PDPP, CBDK, sama PANI punyanya Pak Aguan. Nah, ini disclaimer dulu. Kontennya bersifat edukatif saja, simulasi. Ya ini kalau dividen, karena ini nggak ada dividennya, jadi nggak ada simulasi dividen. Saya mungkin memiliki atau tidak memiliki saham. Tidak ada one size fits all, satu ukuran untuk semua orang. Nah ini yang paling penting nomor 1 nih. Bukan ajakan investasi, semua simulasi harga data dapat berubah. Dan sekali lagi, investasi saham itu berisiko tinggi. Lakukan si riset secara mandiri, keputusan dan tanggung jawab di tangan Anda. Oke, langsung saja. Dari ketiganya, di hari ini, Senin, itu naik 4,4 sama 9,9% untuk CBDK dan PANI. Jadi kalau teman-teman mau tahu setiap hari harga updatean kayak gini-gini, itu bisa follow channel ini, subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan, karena harian biasanya saya juga update. Nah, perhitungannya pertama, contoh di PANI. PANI market cap-nya berapa? Kita cari tahu dulu, di Google juga bisa, market cap PANI gitu ya. Nah ini 238,24 triliun. Ini market cap nih, market capitalization 238 ya. 238.000 billion. Billion itu B itu adalah miliar. Jadi triliunnya adalah 238 triliun. Nah, targetnya MSCI tadi adalah 59 triliun, di mana dari 3577 juta dolar kali 16.500. Ini kebetulan dolarnya 16.500. Nanti kalau dolarnya 17.000 atau berapapun harus diupdate. Free floatnya 15%. 15% itu diambil dari sini ya. Masyarakat non-warkat itu 15,91 yang dibagikan ke masyarakat. 84%-nya punya PT Multi Arta. Jadi ini adalah free float-nya dia. Kalau di sini itu sudah ada nih free float ya 15,91%. Ini di copy, masukin ke sini 15,91. Sehingga ketemu angka dari market cap ini kita kalikan 15%. Ya 15 kali 2 38 triliun. Ketemu 37 triliun. Sedangkan targetnya MSCI adalah free float-nya itu adalah 1.788 juta dolar kali 16.500 itu sekitar 29,5 triliun. Nah, kalau lihat seperti ini artinya free float-nya PANI, market cap-nya PANI itu sudah sesuai dengan targetnya MSCI. Tapi apakah ATVR-nya sesuai atau tidak, yang tadi 15% ATVR ini sesuai atau tidak, itu kita harus riset lagi. Nah, saya tidak masukkan kriteria 15% ATVR ini di screener ini. Nggak saya masukkan. Karena tadi ribet ngitung dalam-dalamannya. Nah, karena kita itu retail, yang nggak ada kepentingan di situ, saya anggap ini sudah cukup. Nah, kalau sudah masuk, maka sebenarnya target price-nya itu berapa sih? Ini hitungan biasa ya, selisihnya 27%, 22%. Artinya kalau sekarang itu 13.000, sebenarnya target price di 10.000 untuk PANI itu sudah masuk. Maka ada kemungkinan turun 22% pun PANI juga masih bisa masuk di MSCI dengan kriteria tadi market cap dan free float amount. Terus CBDK berapa Bang? Nah, CBDK kan ini 7.900. Dengan hitungan yang sama, dia untuk naikin satu free floatnya harus naik nih. CBDK kan berapa nih? 10% kah? Kita cek ya. CBDK. Salah nih. Free floatnya 12,73. Oke, ini agak beda datanya. Kita pakai ini aja. Free float 12,73. Nah, dengan free float yang seperti ini, dengan market cap yang seperti ini, maka belum masuk. Satu, market capnya juga belum, free floatnya juga belum. Sehingga dari 7.000 ini, harga itu kan market cap itu naik ketika harga dikalikan jumlah lembar saham. Maka harga saham ini harus 40.881 supaya market cap-nya dari 45 ke tembus ke 59 atau free float-nya dari 5 tembus ke 30. Jadi ini kayaknya free float-nya nih yang bikin
dia harus ke 40.881. Harus naik 400% lagi atau 4 kali lipat dari harga 7.900 sekarang. Nah, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Sehingga dari hitung-hitungan ini kita bakal memahami bahwa satu, Pani itu sudah sesuai target. Maka kalau kita mau masuk ke sini mesti hati-hati kan sesuai target. Kena banting pun kena apapun karena masih di atas 10.000 ini mesti belum berpengaruh. Ini di luar ATVR. Terus CBDK kira-kira akan didorong juga nggak ke MSCI? Padahal kurang 400% nih. Ya belum tahu. Mereka punya modal nggak untuk dorong itu. Gitu. Nah, di sini juga ada saham-saham Konglo yang lain yang biasanya saya update. Contoh Abu Rizal Bakri dan Salim misalnya. Nah, ini LT hari ini turun BNBR misalnya. LT 11%, BNBR 10%. Ini juga masih jauh nih. LT 1.500% lagi, BNBR 181% lagi. Yang paling dekat adalah VKTR. VKTR hari ini tanggal 19 Januari 2026 naik 14%, itu kurang 12% lagi akan ketemu targetnya MSCI di 1349. Sekarang harganya 1200. Sekali lagi ini disclaimer on. Jadi Anda semua silakan lakukan riset sendiri. Nah, ini tutor sederhananya seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nah kok di kolom komen ya. Terus buat yang pengen dapat updatean seperti ini setiap waktu paling tidak seminggu sekali, bisa join juga di channel. Ada join channel tuh di YouTube. Saya kasih di dua-duanya ya, konco dolan, konco ngopi, semuanya saya kasih videonya yang seperti ini. Biasanya mingguan saya update. Nah, jika ada yang belum paham, komen aja. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita review. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.